Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kasih Allah sempurna dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Mari jemaat terkasih, apapun kondisi kita hari ini, mari kita datang untuk menyembah Dia. Mari kita datang untuk memuji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur atas pertolongannya dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
lagi dengan iman kita angkat pujian ini. Mari katakan kepada Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang kuperlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, dengan segenap hati kami ingin bersyukur untuk kasih pertolongan-Mu. Tak ada lembah yang gelap yang akan aku lewati tanpa hadir. Engkau ada ya Tuhan bagi kami semua. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Allah yang hidup, yang memelihara kita. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah satu kali pun melakukan kejahatan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah sumber pengharapan kami, sehingga ketika kami bergantung kepadamu Tuhan, pengharapan kami adalah pengharapan ya dan amin. Engkau adalah Allah yang perkasa,
Sehingga ya Tuhan Engkau sanggup untuk menolong kami apapun kondisi kami hari ini ya Tuhan. Sebab itu kami datang hari ini kepadamu Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami. Karena kami tahu Engkau menyediakan hari perhentian ini untuk kami supaya kami kembali dapat menyadari ada Tuhan, ada Allah yang mengingat kami. Tolong kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dengan sepenuh hati kami memuji Engkau. Kami menyadari kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang melakukan kesalahan dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menyembah Tuhan, ampuni kesalahan yang kami buat, ampuni dosa kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami menjadi layak di hadapan Tuhan dan puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya sekali lagi darah Kristus itu menyucikan kami. Dan biarlah dengan pengampunan yang Tuhan berikan, kami betul-betul dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarpun kami masing-masing ada di rumah saat ini, tetapi biarlah kiranya hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Kami memuji dan mengagungkan Dia. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Tuhan adalah kekuatan, gunung batu, dan keselamatan kita. Kita percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali Allah. Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Mari saudara, kita memuji Allah, mengagungkan namanya yang maha tinggi itu. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dia Allah yang bisa kita percaya, Allah yang tidak meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, kasih setianya tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, firman Tuhan adalah pelita bagi kita untuk melihat realita hidup kita. Guru Injil Margaret akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari saudara, dengan kerendahan hati kita menerima apa yang Allah ingin katakan dalam kehidupan kita. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami bertata. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran akan-Mu. Kami rindu untuk mengenal Tuhan, dan biarlah waktu kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami bertata. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Layakkan hati kami Tuhan, layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu, oleh pengenalan akan, oleh pengenalan akan.
akan-Mu ya Tuhan, oleh pengenalan akan-Mu. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa minggu ini adalah minggu ke-8. Kita beribadah dari rumah kita masing-masing melalui ibadah elektronik yang dimulai ketika tanggal 22 Maret sampai dengan saat ini. Dan ditambahkan lagi dengan satu ibadah, yaitu ibadah Jumat Agung. Sehingga kita merasakan 9 kali kita beribadah dengan menggunakan ibadah elektronik. Saudara, mungkin kita mulai bosan berada di rumah selama beberapa hari, bahkan mungkin sudah terhitung bulan. Kita mulai bosan ketika kita mempunyai kebiasaan mungkin sering kumpul dengan teman-teman, sering ngopi bersama-sama dengan teman-teman, sering bercanda dengan teman-teman, saling menguatkan, saling menyentuh satu dengan yang lain. Tetapi saat ini adalah saat yang terbatas. Tapi percayalah bahwa dalam semua situasi ini Allah ada di tengah-tengah kita. Dan semua situasi ini ada di dalam kontrol Allah senantiasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Walaupun kami hanya mengikuti ibadah ini melalui ibadah elektronik. Tapi kami percaya Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan suasana hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Bapa Engkau berbicara melalui hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan disampaikan kepada umat-Mu di saat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan ruang hati kami untuk diberikan sepenuhnya bagi Allah bekerja melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memulai khotbah saya berdasarkan Kejadian 8 ayat 1 sampai 3 tadi dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu WhatsApp dari seorang anak Tuhan di gereja ini yang dia posting melalui sebuah grup. Ibu Nidia memberikan sebuah WhatsApp yang sangat menyentuh hati saya. Saya bacakan WhatsApp-nya kepada Bapak Ibu sekalian. Semalam tiba-tiba ingat hari ini mau masak sop ikan, tapi enggak punya jahe. Terus keingat punya jahe di racikan wedang. Racikan itu disimpan di toples tertutup supaya gulanya enggak disemutin. Pas buka toples, gue dikejutkan dengan sebatang tunas jahe yang tumbuh. Gue tahu jahe dan ubi-ubian bisa tumbuh kalau lama dibiarin. Tapi gue kira cuman diterbuka. Ini kan di toples, gak ada air, gak ada matahari. Pas gue lihat dia, ayat itu merema lagi. Ya, Tuhan memelihara. Kita nggak tahu sampai berapa lama rona-rona ini atau corona ini membuat kita terkurung di rumah. Pekerjaan dan kegiatan lain terhambat. Tapi percayalah Tuhan mendandani kita. Itu adalah sebuah WhatsApp yang diberikan oleh Nidia. Saya minta saudara-saudara tidak memperhatikan ayatnya, tapi tetap mengingat bahagian cerita ini karena nanti di akhir dari firman Tuhan ini ada sambungan daripada WhatsApp yang diberikan. Saudara-saudara, Kejadian 8 ayat 1 sampai 3 dimulai dengan kalimat seperti ini.
Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saya cukup sampai situ. Saudaraku, dimulai dengan Allah mengingat Nuh. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengingat Nuh yang ada di dalam bahtera selama 150 hari sepanjang air bah itu terjadi? Mengapa harus dimulai dengan Allah mengingat Nuh? Kejadian 8 adalah rentetan perjalanan kisah bagaimana Allah menghukum manusia dan seisi bumi ini melalui air bah yang dimulai dari Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 9. Kejadian 6 ayat yang kelima mengatakan seperti ini, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya cukup sampai di sini. Ayat 6 mengatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu sangat besar di bumi. Bukan hanya sekedar kejahatan saja, tetapi kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka dikatakan menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan karena dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya. Hal itu sangat memilukan hatinya. Saudara, sehingga pada ayat yang ke-7 Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi rentetan Kejadian 8 ini adalah mulai dari 6 ayat yang kelima bahwa Tuhan akan menghukum manusia dan segala isinya karena perbuatan jahat mereka. Bahkan dikatakan kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Namun menarik, saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Menariknya adalah di tengah-tengah penyesalan Allah karena kejahatan manusia itu, ada seseorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mustahil bukan? Kejahatan bisa ada, tetapi ada seseorang yang bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berarti orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan ini adalah orang yang spesial. Sehingga bisa membuat kita bertanya, mengapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Itu pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jawabannya berada di ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu juga disebutkan di dalam pasal 7 ayat yang ke-1b mengatakan, sebab engkaulah, ini firman Tuhan, sebab engkaulah yang kulihat benar hidup di hadapanku di antara orang-orang sezamanku. Saudara, saya percaya kehidupan bergaul dengan Allah, salah satu poinnya tadi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Kehidupan bergaul dengan Allah di masa edan seperti itu tidak gampang. Orang kecenderungannya adalah berbuat dosa. Orang kecenderungannya adalah berbuat kejahatan. Tetapi kehidupan Nuh adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Nuh menjaga hidupnya untuk tidak mengikuti
perilaku orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nuh menjaga hidupnya untuk hidup tidak seperti orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ini yang saya mau katakan, bahwa kehidupan Nuh yang bergaul dengan Allah itu mengatakan seperti ini. Intensitas hidup bergaul dengan Allah menemukan sejauh mana kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita serta mengingat kita. Saya ulangi sekali lagi. Intensitas hidup bergaul dengan Allah menentukan sejauh mana kita mengenal Allah, kita mengenal jalan-jalannya, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, sehingga Allah pun mengenal dan mengingat kita. Walaupun saya menyadari bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup di angkatan yang begitu jahat itu tidak mudah bagi Nuh. Tetapi Nuh mempertahankan hidupnya untuk tidak mengikuti orang-orang yang ada pada zamannya itu. Dia memiliki hubungan dengan Allah secara intens, bukan hanya pada masa-masa sulit baru dia datang, tetapi setiap saat dia punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Dan kalau mau dikatakan, Nuh berada di tengah situasi yang sulit pada saat itu. Karena di saat itu panas terik, tidak ada hujan. Tetapi Tuhan menyuruhnya membangun bahtera. Membangun bahtera. Alkitab mencatat, Nuh melakukan semuanya itu tanpa kurang. Saudaraku, ini membuktikan bahwa kehidupan bergaul dengan Allah tercermin dari bagaimana kita merespons penggarapan Allah bagi kita. Saya tahu penggarapan Allah bagi Nuh saat itu tidaklah gampang. Dia harus membangun bahtera di tengah siang hari, terik, tidak ada hujan sama sekali. Dan mungkin di saat itu dia akan mendapat cemooh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena harus membangun bahtera di tengah panas matahari dan mengatakan akan ada air bah, sedangkan tidak ada tanda-tandanya. Tetapi Nuh melakukan semuanya tepat sesuai yang Tuhan mau. Kejadian 6 ayat yang ke-22 dan 7 ayat yang ke-5 mencatat seperti itu. Nuh meresponi penggarapan Allah dengan tepat, walaupun di masa sulit dia melakukan segala yang dimintakan Tuhan dengan tepat tanpa kurang sedikit pun. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam penggarapan Allah yang sulit, apakah kita tetap meresponinya dengan cara-cara ilahi ataukah tidak? Singkat cerita, apa yang Allah sudah putuskan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan 7 bahwa dia akan memusnahkan manusia, bumi dan segala isinya, hewan-hewan yang ada pada saat itu terjadi. 150 hari Nuh berada di dalam bahtera. Dan ketika Allah membawa Nuh ke dalam bahtera, Kejadian pasal 7 ayat 16b menceritakan Allah menutup pintu bahtera itu. Bukan Nuh yang menutupnya. Ketika Allah membawa Nuh dan keluarganya masuk beserta dengan seluruh hewan yang ditentukan Allah supaya terpelihara kehidupan selanjutnya nanti di bumi. Allah menutup pintu bahtera itu. 150 hari Nuh ada dalam kesunyian tanpa mendengar Allah berbicara, tanpa mendengar suara Allah. Tanpa mendengar Allah bercakap-cakap seperti waktu Allah memerintahkan dia membangun bahtera itu. Tidak ada suara itu sama sekali. 150 hari Nuh hanya bisa berada di dalam bahtera. Tidak bisa membuka pintu bahtera itu. Karena Allah menutup
tertutupnya sehingga Nuh tidak bisa membukanya sewaktu-waktu kapanpun kalau dia mau. 150 hari dia berada dalam kesunyian bahtera tanpa hiburan. Hanyalah mendengarkan suara binatang-binatang yang ikut ada di dalam bahtera. Sehingga dengan sendirinya dia memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Allah menggarap kehidupannya. Tidak gampang, saudara. Mungkin saat itu Nuh bisa bertanya, di mana engkau Tuhan? Di mana engkau Allah? Kenapa engkau tidak berbicara kepada aku? Kenapa engkau membawa aku masuk di dalam bahtera ini? Kenapa engkau membawa aku beserta keluargaku dan binatang-binatang ini masuk? Kenapa engkau tidak mengatakan berapa lama aku harus ada di dalam bahtera ini? Dan aku terkungkung dengan situasi yang ada seperti ini. Dia bisa melakukan itu, saudara. Tapi itu tidak dilakukannya sama sekali. Dia membiarkan kesunyian itu dialami olehnya tanpa mendengar Allah berkata-kata. Apakah dalam masa seperti ini Allah melupakan seseorang yang mendapat kasih karunia-Nya seperti ayat 8 dalam Kejadian 6? Apakah dalam masa ini Allah melupakan seseorang yang mendapat kasih karunia-Nya yang telah dibawa oleh Tuhan sendiri ke dalam bahtera itu? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita dan mau kita ada dalam ketenangan. Mazmur 62 menuliskan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nuh membangun relasi dengan Tuhan sehingga dia memiliki hubungan eksklusif dengan Tuhan yang selama-lamanya. Sehingga kalau saya mau katakan orang yang dengan intens membangun relasi dengan Tuhan selama hidup di bumi akan memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan selama-lamanya. Intens bergaul dengan Allah membuat dia meresponi penggarapan Allah walaupun itu bagi dia tidak masuk akal. Tetapi dia melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Allah mengingat Nuh. Allah mengingat orang yang dia bawa masuk ke dalam bahtera itu. Dan saya percaya seperti Allah mengingat Nuh, saya dan saudara pun juga diingat oleh Allah. Karena itulah Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, kita masuk 8 minggu harus berada di rumah. Situasi COVID ini membuat kita harus masuk dalam bahtera rumah tangga keluarga kita masing-masing. Mungkin kita sudah mulai bosan karena harus tinggal terus di dalam rumah. Kita harus memperhatikan tugas-tugas sekolah daripada anak-anak. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman di gereja, beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama. Kita mulai khawatir karena tempat dagangan kita harus ditutup, mengakibatkan tidak ada pemasukan keuangan bagi kita. Yang ada hanyalah pengeluaran. Saya tahu ini masa-masa yang sulit bagi kita semua. Kita harus memutar otak kita untuk bagaimana bisa menggaji karyawan. Kita harus memutar otak kita ketika pabrik, tempat dagangan, tempat usaha semuanya ditutup. Dan kadang kita takut keluar kemana-mana karena kita takut terjangkit oleh virus. Tapi saya mau katakan saudara, 150 hari Nuh ada dalam kesunyian dengan tidak mengeluh. Kita belum mencapai masa 150 hari. Tapi saya yakin dan percaya ada maksud Allah yang paling indah bagi kita.
Mungkin selama ini kita tidak berdoa bersama-sama sebagai suami istri. Inilah waktunya. Mungkin selama ini kita tidak bisa membaca Alkitab bersama-sama dengan pasangan kita karena situasi kerja yang mengharuskan kita cepat-cepat berangkat. Padahal setiap kali ada pemberkatan nikah di gereja, ketika majelis jemaat memberikan Alkitab dan menyerahkan, bacalah Alkitab ini setiap hari bersama-sama atau sendiri, itu mungkin terlewatkan untuk kita. Tetapi saat ini saya mau katakan bahwa Allah bekerja di dalam semua situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Allah bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit bagi Nuh. Allah tetap mengingat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pendeta Philip Mantova mengatakan seperti ini, saudara. If God seems to be silent, jika Tuhan diam saja, doesn't not mean that He is absent or ignorant. Tidak berarti dia absen atau acuh tak acuh. He is still a caring God who is in control. Dia tetap adalah Allah yang peduli dan pegang kendali. And He will speak to you. Dan dia akan berbicara kepadamu. Allah ada dalam setiap situasi kehidupan kita. Dia mengingat kita dalam segala situasi kehidupan kita. 150 hari di dalam bahtera Allah memegang kendali kehidupanmu. Allah memegang kendali dan dia mengingat Nuh sehingga dikatakan tertutuplah mata air samudra raya. Tertutuplah segala tingkap-tingkap langit itu sehingga tidak ada lagi hujan. Allah membuat angin itu berhembus di muka bumi sehingga air itu menjadi turun. Membuktikan pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada Nuh pada saat itu. Kalau sedemikian Allah mengingat Nuh, melewatkan dia dari masa air bah itu. Karena Allah punya rencana untuk memelihara kehidupan selanjutnya. Apakah Allah tidak mengingat kita? Kalau sedemikian Allah mengingat Nuh, apakah saya dan saudara yang sedang bergumul dengan pergumulan masing-masing dalam masa COVID ini tidak diingat oleh Dia? Dia tetap mengingat kita yang hidup bergaul dengan Dia dan yang mau masuk di dalam penggarapannya. Saudara yang terkasih, masa COVID ini GPMB Kelapa Gading dikaruniai dengan bayi-bayi yang baru lahir. Bayi dari Guru Injil Roni Lee, dari Saudara Ferry, juga cucu dari Dr. Helen dan Ibu Dewi. Dan saya mendengarkan sebuah cerita yang bagus sekali tentang bagaimana Tuhan menolong anak dari Dr. Helen, Belinda, sewaktu akan melahirkan bayinya yang kedua. Sewaktu akan melahirkan bayinya dan setelah bayinya keluar, Linda mengalami pendarahan sekitar 1 liter karena ada arteri yang tergores. Beruntung dokter cepat tanggap dan dilakukan penanganan pada saat itu sehingga pendarahan terhenti walaupun Linda sempat menggigil dan lemas. Berpacu dengan waktu, bila tidak cepat tanggap membahayakan jiwa dalam kondisi seperti ini. Tapi puji Tuhan, walaupun dalam keadaan agak anemia, 3 hari dia sudah harus bisa pulang. Dan Dr. Helen mengatakan, mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. 1 malam tidak tidur karena menunggu kabar dari Belinda. Tetapi pada akhirnya mereka melihat penyertaan Tuhan. Akhir dari cerita Allah mengingat Nuh ini tidak hanya sekedar Allah mengingat Nuh.
Tetapi ketika air bau itu surut dan Allah membawa Nuh keluar dari bahtera itu. Satu hal yang dilakukan oleh Nuh, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mengambil dari segala binatang yang tidak haram, burung yang tidak haram, mempersembahkannya kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan ketika Allah menciumnya. Dan Allah sangat senang. Allah sangat senang sehingga dia mengatakan bahwa aku tidak akan lagi menghukum dan memusnahkan segala yang ada ini. Saudaraku, masih ingat cerita saya yang tadi. Ketika jahe itu bertumbuh tanpa pengetahuan daripada Ibu Nidia. Dia ingat akan firman Tuhan yang terambil dari dalam Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Yakinlah kita ada di pikiran Allah, di hati Allah, dan Dia tetap mengingat kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Walaupun masa-masa sulit kami alami, khususnya dalam waktu-waktu seperti ini. Mungkin untuk sesaat Tuhan mau kami berdiam diri di rumah, lebih membangun relasi dengan Tuhan, lebih melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami keluar dari masa ini dengan satu hal seperti yang Engkau lakukan bagi Nuh, di mana kami pun menaikkan syukur kami, membangun mezbah sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap selalu ada di dalam ingatan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan kekuatan dalam hidup kita. Meski kita tak dapat melihat, namun kehadirannya nyata dalam hidup kita. Biarlah saudara pujian yang berikut ini menjadi jeritan hati kita kepada Tuhan. Menjadi doa kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau tetap percaya kepada Allah yang mengingat kita. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan
dibiarkan sendiri. Mari saudara, apapun pergumulan yang saudara hadapi dalam kehidupan ini, dengan iman melangkahlah bersama dengan Tuhan. Dengan iman katakan, Tuhan, aku mau tetap percaya. Meski dengan kasat mata aku tak dapat melihat, tapi aku yakin Tuhan yang sedang menuntun hidupku. Mari saudara, sekali lagi kita berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan, di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Kami tahu Engkau tidak tinggal diam ya Tuhan. Tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Dibiarkan sendiri. Jemaat, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Bapa kami di sorga, inilah saatnya di mana warga jemaat kami menaikkan doa syafaat bagi negara dan bangsa. Kami dalam masa perjuangan untuk menangkal dan mengatasi mereka yang mengalami penyakit ini. Istimewa dalam hal ini kami mendoakan pemerintah dengan aparatnya yang sudah berupaya sedemikian rupa mengadakan PSBB sehingga untuk bisa mencegah lebih jauh menjalarnya wabah ini. Biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu untuk pemerintah di tengah-tengah perjuangan mereka. Kami mendoakan juga untuk para perawat medik, dokter-dokter yang berada di rumah sakit yang menangani para pasien yang terkena wabah ini. Kiranya kami mohonkan perlindungan-Mu bagi mereka. Walaupun ada di antara mereka juga yang tertular dan mereka meninggal, kami ingat akan jasa mereka. Bapa, kami mendoakan bagi para pasien, biarlah dalam masa penderitaan tersebut, kiranya Tuhan memberikan pertolongan-Mu kepada pasien yang sedang dirawat. Kami tahu wabah ini begitu berat dan semula kami pikir wabah ini sederhana saja, tetapi merenggut banyak korban. Tuhan, dalam saat ini juga kami ingat akan ekonomi negara kami. Karena wabah penyakit ini banyak pekerja-pekerja yang kehilangan mata pencahariannya, yang terkena PHK makin bertambah. Kami mohon pertolongan-Mu supaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami tahu memang pendataan akan mereka yang akan dibantu memang tidak semudah seperti yang kami perkirakan, karena data tersebut masih harus banyak diperbaiki. Untuk itu biarlah Tuhan memberikan pertolongan baik dari bupati, camat, lurah, dan seterusnya. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu. Tuhan, untuk itu kami juga ingat akan perekonomian negara kami. Kami memohonkan pertolongan-Mu. Karena inilah saatnya di mana kami sungguh-sungguh tenggelam dalam perekonomian. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk mengangkat negara kami ini kembali. Kapan waktunya kami percaya Tuhan akan menentukan. Bapa yang di surga, kami pun juga menaikkan doa syafaat bagi warga jemaat kami. Istimewa sekarang ini kami mau mendoakan bagi gereja lepas gereja yang melaksanakan ibadah lewat rekaman elektronik. Walaupun tidak di gedung ibadah, kami memohonkan
biarlah Roh Kudus tetap bekerja sehingga jemaat diingatkan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami menaikkan pujian penyembahan dari hati kami untuk Engkau terima dan Tuhan kami junjung, Tuhan kami tinggikan walaupun melewati media elektronik. Kami mendoakan biarlah jemaat sungguh-sungguh menjalankannya di rumah. Bapa kami di surga, dengan sungguh-sungguh mereka menjalankan dengan dari hati mereka sujud menyembah Tuhan. Kami ingat juga Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, pelayanan penggembalaan terkendala karena kunjungan-kunjungan yang susah dilakukan. Biarlah Tuhan berikan hikmat pertolongan bagi para gembala untuk bisa menyapa warga jemaatnya lewat media elektronik. Dalam keadaan demikian, biarlah jemaatmu merasa terlayani, didoakan dan diperhatikan. Kami menaikkan doa untuk warga Pemberi Kelapa Gading, biarlah juga lewat persekutuan-persekutuan di family community, satu sama lain bisa saling meneguhkan lewat doa dan persekutuan. Dan juga di dalam wadah-wadah lainnya, di dalam persekutuan-persekutuan, baik itu komisi-komisi dan di youth dan di strata lainnya, biarlah Tuhan komunikasi dan juga persekutuan tetap berjalan. Dengan demikian penggembalaan berjalan dan umat Tuhan tidak walaupun mengalami kendala, tetapi pekerjaan Tuhan tetap berlangsung. Untuk itu kami mau tetap mendoakan Tuhan bagi warga kami, kesehatan mereka. Kami memohonkan perlindungan-Mu dalam saat-saat ini, karena kami tahu kami rentan bisa terpapar oleh wabah daripada virus ini. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, biar dalam masa diam di rumah, dalam masa menjaga jarak, kami bisa sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kami melindungi diri kami dengan pertolongan Tuhan. Juga kami memohonkan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mendapati banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Untuk itu kami mau mendoakan untuk warga jemaat kami yang ada di dalam kesulitan ekonomi, yang usahanya terhenti. Tuhan, biarlah dalam keadaan demikian ini, sebagai warga gereja, kami menjalankan pelayanan kasih kami lewat mendoakan, mendukung, dan memperhatikan dengan pertolongan, bantuan lewat diakonia yang kami laksanakan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana inilah saatnya kami menyatakan diri kami sebagai anak Tuhan bisa memperhatikan mereka-mereka yang dalam kesulitan. Kami mau lagi sekali membawa situasi dan suasana wabah ini dalam tangan pertolongan-Mu. Biarlah nanti kalau di akhir Juni sudah ada kelonggaran, itulah saatnya kami boleh dipulihkan kembali dalam kegiatan-kegiatan kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana sebelumnya. Demikian kami menaikkan doa syafaat ini yang kami percaya Tuhan mendengar dan kami memohonkannya untuk Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan curahkan. Ya Tuhan, kami datang hari ini membawa penyembahan kami melalui persembahan. Biarlah kiranya apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan melayakkan persembahan yang kami bawa kepadamu ini Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu diagungkan dan biarlah hati kami tetap percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Allah kami yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita dengan iman bahwa ada Bapa yang memelihara kehidupan kita. Kepadanya yang aku berharap di darat atau lautan yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi
di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hati saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, sehingga saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah Bapa. Biarlah Allah Tritunggal juga melindungi saudara dari wabah yang sedang melanda negara kita ini, dan memberi saudara kekuatan untuk melangkah hari lepas hari. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat silakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.